Teuku Umar menghela napas. Aku tahu, Katnyak. Dan mungkin disitulah kita berbeda. Engkau api yang tetap menyala, sedang aku kadang harus menyusup dalam gelap. Ia menatap jauh ke arah benteng Belanda di kejauhan, dan dalam sorot matanya, tersimpan sesuatu yang sulit dibaca. Antara siasat dan rahasia, Katnyak diam-diam, yang memahami bahwa di dalam perang, tak semua kebenaran bisa disuarakan, dan tak semua jalan harus terang. Malam itu mereka berdua berdiri menatap langit yang kelam. Di antara mereka ada cinta yang tumbuh dari darah dan janji, cinta yang tidak berbisik lembut seperti dalam kisah-kisah asmara, melainkan cinta yang berteriak di tengah perang, membakar setiap langkah menuju kemerdekaan. Dan di pagi berikutnya, ketika pasukan mereka kembali berbaris menuju Medan, Katnyak Dian berdiri di depan membawa panji Aceh. Di belakangnya Teuku Umar menggenggam rencong, menatapnya dengan tatapan yang tak butuh kata. Darah dan janji telah menyatukan mereka, bukan dalam buayan damai, tapi dalam badai perjuangan yang panjang. Senja turun perlahan di punggung Bukit Seulawa. Langit berwarna jingga keemasan, tapi di bawahnya tanah Aceh masih berlumur darah. Asap tipis naik dari desa-desa yang dibakar Belanda. Burung-burung terbang rendah, seolah mencari tempat yang belum disentuh perang. Di atas sebuah batu besar, Katnyak Dian berdiri memandang ke lembah. Angin berhembus lembut mengibaskan ujung kerudung hitamnya. Ia setampak tenang, tapi di balik ketenangan, itu bergolak sesuatu yang berat, keraguan yang mulai tumbuh di hati. Seorang perempuan yang tak pernah takut pada peluru, tapi kini gentar oleh rasa kehilangan yang lain. Sudah berbulan-bulan Teuku Umar jarang kembali ke perkemahan. Ia memimpin operasi besar di wilayah pantai barat katanya, menyusun strategi untuk menembus benteng Belanda. Namun berita-berita yang datang tidak semuanya menggembirakan. Ada yang berbisik bahwa Teuku Umar kini berunding dengan pihak Belanda. Ada pula yang berkata ia menerima senjata dan uang dari mereka dengan alasan yang tak jelas. Malam itu, Katnyak Dian duduk di tepi api unggun bersama beberapa pengikut setianya. Di hadapannya, seorang lelaki tua bernama Teuku Husen berbicara hati-hati, menunduk penuh hormat. Katnyak, katanya lirih. Aku mendengar kabar dari orang-orang pesisir. Mereka bilang Teuku Umar kini bersekutu dengan Belanda. Mereka menawarinya pangkat dan harta. Suara itu bagai petir di dada. Namun wajah Katnyak Dian tetap tenang. Matanya menatap jauh ke dalam api, seakan mencari kebenaran di antara bara. Jangan kau sebut itu pengkhianatan, katanya pelan namun tegas. Selama aku belum mendengar dari lisannya sendiri, aku takkan menuduh. Teuku Umar bukan lelaki yang mudah dijinakkan oleh Belanda. Teuku Husen menunduk. Tapi rakyat mulai resah, Katnyak. Mereka butuh kepastian. Apakah kita masih harus menunggu perintahnya? Ya, jawabnya tegas. Kita tunggu. Karena dalam perang, kesabaran kadang lebih tajam dari pedang. Namun malam itu ketika semua orang telah tidur, Katnyak Dian tetap terjaga. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik dalam hati, Teuku. Apakah benar jalan yang kau tempuh kini gelap? Apakah cinta dan perjuanganmu telah tergadaikan oleh siasat yang tak kupahami? Beberapa minggu kemudian kabar itu akhirnya terbukti benar. Teuku Umar muncul kembali. Tidak dalam diam tapi dalam arak-arakan besar. Ia datang bersama serdadu Belanda, membawa senjata modern, baju seragam, dan pangkat sebagai Teuku Johan Pahlawan, gelar yang diberikan oleh pihak penjajah. Penduduk Aceh terkejut, banyak yang menangis. Ada yang marah, ada yang kecewa. Namun tak seorang pun berani menatap mata Katnyak Dian saat ia berdiri di depan pasukannya, menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Hatinya bergetar. Tapi sebelum kesedihan menelan seluruh dirinya, ia menangkap sesuatu tatapan Teuku Umar dari atas kudanya. Tatapan itu bukan milik seorang pengkhianat. Ada sesuatu di balik sorot, matanya rencana besar yang hanya mereka berdua yang mungkin bisa pahami. Beberapa hari kemudian di malam yang sunyi, Teuku Umar datang diam-diam ke perkemahan Katnyak Dian. Ia tidak memakai pakaian Belanda malam itu. Hanya baju hitam lusuh dan wajahnya letih namun tenang. Katnyak, katanya lembut. Aku datang untuk menjelaskan, bukan untuk membela diri. Katnyak Dian berdiri di depan tenda, wajahnya dingin. Bicara, sebelum malam ini aku kehilangan seluruh keyakinanku padamu. Teuku Umar menarik napas panjang. Ya, aku bergabung dengan Belanda, tapi bukan untuk mereka. Aku masuk ke dalam lingkaran musuh agar bisa mencuri kekuatan mereka. Aku ambil senjata, mesiu dan perbekalan mereka. Lalu semuanya akan menjadi milik kita untuk Aceh. Katnyak Dian menatapnya tajam. Apakah kau yakin rakyat akan memahami tipu daya seperti itu? Bagaimana bila mereka melihatmu sebagai pengkhianat?
Biarlah mereka salah paham sementara. Karena yang kupelajari dari perang adalah, tak semua kemenangan datang dari pedang, sebagian datang dari siasat. Diam panjang membentang di antara mereka. Angin malam meniup lembut obor di dekat tenda. Akhirnya Kutnyak Dien menghela napas. Jika benar kau lakukan ini demi Aceh, katanya, maka aku akan bersabar menanggung cercaan bersama namamu. Tapi bila suatu hari aku tahu kau tergelincir karena ambisi pribadi, Teuku Umar aku sendiri yang akan menghunus rencong di dadamu. Teuku Umar tersenyum tipis. Dan aku akan menerimanya dengan rela, Kutnyak. Karena kau tahu, rencong di tanganmu hanya menebas untuk kebenaran. Untuk sesaat, mereka hanya saling memandang. Dua sosok yang sama-sama diikat oleh cinta, tapi juga oleh perjuangan yang menuntut pengorbanan lebih besar dari perasaan. Beberapa bulan kemudian, siasat besar itu meledak menjadi keberhasilan yang gemilang. Teuku Umar, dengan pasukan bayangannya, membawa lari lebih dari 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan persediaan makanan dari gudang Belanda di Meulabo. Belanda terpukul, tertipu, dan marah besar di hutan. Ketika semua rakyat bersorak gembira, Kutnyak Dien berdiri di samping Teuku Umar. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Sekarang aku tahu. Apa yang dulu tampak gelap ternyata adalah cahaya yang kita tunggu." Teuku Umar hanya tersenyum. "Kau selalu percaya padaku bahkan saat dunia menentang." "Itu cukup, Kutnyak." Dalam diam, tangan mereka saling menggenggam. Tidak lama, tapi cukup untuk menyalakan kembali api yang sempat redup. Namun, perang tak pernah memberi waktu lama bagi kebahagiaan. Belanda marah besar. Mereka mengerahkan pasukan tambahan dari Batavia dan Medan. Serangan datang bertubi-tubi. Teuku Umar dan Kutnyak Dien terus berpindah dari satu hutan ke hutan lain. Hari berganti malam, bulan berganti tahun, tapi perang tak kunjung usai. Dan pelan-pelan penderitaan mulai menekan segalanya. Di satu malam yang penuh hujan, mereka berdua duduk di dalam gubuk kecil. Air menetes dari atap rumbia, dan suara petir bergema di luar. Kutnyak Dien memandangi suaminya yang duduk termenung, wajahnya lelah, mata cekung karena kurang tidur. "Umar," katanya lembut, "kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan kita harus berperang begini?" Teuku Umar menatapnya. "Sampai Aceh merdeka, Kutnyak. Tapi harga yang kita bayar terlalu mahal. Anak-anak mati, rakyat kelaparan." Teuku Umar menatap nyala api kecil di depan mereka. "Kau tahu apa yang membedakan kita dari penjajah itu?" katanya pelan. Mereka datang untuk berkuasa, sedang kita berjuang untuk bertahan. "Selama satu napas saja tersisa, perjuangan ini tak boleh padam." Hening sejenak. Kutnyak Dien menunduk. Ia tahu suaminya benar, tapi di dalam hatinya ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Perasaan itu seperti awan hitam yang menggantung di langit, menunggu saatnya turun sebagai badai. Dan badai itu datang, lebih cepat dari yang ia sangka. Pada tahun 1899, pasukan Teuku Umar dikepung oleh Belanda di Meulabo. Perang berlangsung sengit dan peluru menghujani dari segala arah. Teuku Umar tetap bertahan, memimpin perlawanan sampai peluru terakhir. "Jangan mundur," teriaknya kepada pasukannya. "Tegakkan kalimat Allah di bumi Aceh walau darah kita tumpah." Kutnyak Dien berada tak jauh dari sana, memimpin pasukan perempuan. Ia melihat asap tebal dan mendengar dentuman tak henti. Tapi di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu, suara takbir suaminya, yang tiba-tiba hilang di antara letusan senjata. Ia berlari ke arah medan, menerobos asap dan hujan peluru, dan di sana di bawah pohon besar yang hangus oleh ledakan, terbaring tubuh Teuku Umar. Wajahnya tenang seolah tertidur. Darahnya mengalir di tanah yang selama ini ia bela. Kutnyak Dien jatuh berlutut. Tangannya menggenggam wajah suaminya. Air mata bercampur dengan lumpur dan darah. Tapi tak ada jeritan, tak ada ratapan, hanya bisikan yang lirih. "Engkau telah menepati janji, Umar. Kini biarlah aku melanjutkan jalanmu." Ia mencium keningnya untuk terakhir kali, lalu berdiri dengan mata berapi. Di tangan kanannya rencong terhunus. Dan dengan suara yang menggetarkan hutan ia berteriak, "Allahu Akbar." Perang belum selesai, perjuangan belum mati. Malam itu api kembali menyala di Sulawah. Dan di antara hujan, seorang perempuan berdiri sendiri, membawa luka, cinta dan janji yang kini telah menjadi sumpah. Malam di hutan Botong. Begitu sunyi hingga desir dedaunan terdengar seperti bisikan doa. Dalam gelap yang hanya diterangi pelita minyak kelapa, Kutnyak Dien duduk bersandar pada batang pohon besar. Wajahnya kini tak lagi muda. Garis-garis halus di keningnya adalah catatan dari tahun-tahun panjang perjuangan. Namun matanya, meski meredup, masih menyala seperti bara yang enggan padam.
Sejak gugurnya Teuku Umar, waktu berjalan seolah tanpa arti. Ia terus memimpin sisa pasukan, berpindah dari satu bukit ke bukit lain, menyelinap di antara kabut dan rimba yang lembab. Hujan turun hampir setiap hari, membuat pakaian para pejuang selalu basah dan luka-luka mereka tak kunjung kering. Namun tak seorang pun mendengar keluh dari bibir Cut Nyak Dien. Tanah ini belum bebas, katanya suatu malam pada Pang Laut, salah satu pengikut setianya. Selama bendera Belanda masih berkibar di Kutaraja, darah para syuhada tak boleh kering di tanah ini. Pang Laut menunduk. Ia tahu, wanita di hadapannya itu telah kehilangan segalanya. Suami, anak, rumah, dan bahkan sebagian penglihatannya. Namun semangatnya justru kian mengeras seperti besi yang ditempa nyala api. Hari-hari berjalan. Belanda semakin memperketat pengepungan. Mereka tahu perempuan tua yang mereka cari bukan orang biasa. Ia adalah bayangan yang menghantui setiap patroli. Sosok yang membakar semangat rakyat. Aceh hingga pasukan kolonial tak pernah bisa benar-benar tidur nyenyak. Sampai pada suatu subuh yang kelabu, di antara kabut tipis yang menelusup di bawah kaki Gunung Seulawa, pasukan Cut Nyak Dien terdesak. Bekal habis, peluru tinggal segenggam. Tubuh mereka lelah, sementara Cut Nyak Dien, dengan mata yang mulai rabun, tak lagi bisa membedakan antara fajar dan senja. Bucut, bisik seorang pengikutnya, kita tak punya lagi tenaga. Pasukan Belanda tinggal sejauh 2 bukit dari sini. Perempuan itu diam lama. Kemudian ia bangkit perlahan. Menggenggam rencong peninggalan Umar. Bila ajal datang, biarlah aku menjemputnya dengan senjata di tangan, katanya lembut. Namun jika kau masih ingin hidup, pergilah. Jangan khianati tanah ini, tapi jagalah nyawamu untuk anak-anak Aceh kelak. Beberapa pengikut menangis, menolak meninggalkannya. Namun malam itu nasib telah ditulis. Di tengah kabut dan dingin yang menggigit, mereka akhirnya tertangkap. Bukan karena menyerah, melainkan karena tubuh-tubuh mereka tak lagi mampu berdiri. Cut Nyak Dien dibawa ke Kutaraja, lalu diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Dalam rumah kecil yang dijaga prajurit Belanda, ia menjalani sisa hidupnya. Tak ada rencong di tangan, tak ada suara meriam di telinga. Namun semangatnya masih bergema setiap kali ia menatap langit barat, arah tanah kelahirannya. Seorang perempuan Jawa yang merawatnya pernah bercerita. Matanya telah buta, tapi setiap malam beliau berbisik dalam doa. Katanya ia melihat Aceh dalam tidurnya, hijau, damai, dan bebas. Di masa tuanya, Cut Nyak Dien hidup dalam diam, namun diamnya adalah teriakan yang panjang. Ia wafat pada tahun 1908, jauh dari tanah kelahirannya. Namun berita tentang dirinya menyeberangi laut dan waktu menjadi legenda yang mengilhami generasi demi generasi. Baik pesan yang dapat dipetik. Dari kisah Cut Nyak Dien, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu diukur dengan kemenangan, melainkan dengan keteguhan hati untuk tidak menyerah meski segalanya hilang. Ia membuktikan bahwa keberanian seorang perempuan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam kesetiaan terhadap nilai cinta dan keyakinan. Api perjuangannya tidak padam bersama jasadnya. Ia terus menyala dalam darah bangsa yang tak pernah mau tunduk. Sebab selama masih ada yang berani berkata, tanah ini belum bebas, maka semangat Cut Nyak Dien akan selalu hidup di setiap jiwa yang mencintai kebebasan.